Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Deli Masani Berangin-Angin. Di sini saya akan menjelaskan pembelajaran matematika kelas 10 SMA tentang trigonometri, yaitu perbandingan dan sudut yang berelasi pada trigonometri. Sebelum kita masuk apa itu perbandingan trigonometri, terlebih dahulu kita harus mengetahui ukuran sudut dan konsep dasar sudut, karena ini nanti akan berkaitan. Dalam besaran sudut, derajat atau radian, satu putaran penuh, satu lingkaran itu sama dengan 360 derajat, sama dengan 2 pi radian. Satu radian itu sama dengan 57,3 derajat. Kemudian yang kedua, konsep dasar sudut segitiga ABC. Di sini ada segitiga ABC dengan siku-sikunya di A, ini ya. Sudut elevasinya di B. AC ini adalah sisi tegak, sisi depan sudut. Sisi yang berada di depan sudut, sisi tegak. Kemudian AB, sisi datar, adalah sisi yang berada di samping sudut. Kemudian BC adalah sisi miringnya. Jadi segitiga siku-siku itu segitiga yang membentuk sudut 0 ke 90 derajat. Ini dia, maka akan membentuk siku-siku di sini. Kalau 0 ke 180 sudutnya lurus. Oke, jadi sedangkan pengertian trigonometri sendiri kan didefinisikan berdasarkan konsep keserbagunan pada segitiga siku-siku. Maka kita harus mengetahui dulu ukuran sudut dan konsep dasar sudut. Jadi dalam perbandingan trigonometri, kita akan menjumpai namanya sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, kotangen. Perbandingan depan per miring, kosinus samping per miring, ini bisa kalau disingkat untuk memudahkan itu sin demi ya, sinus depan per miring, kosami samping per miring, tan desa depan per samping, kosekan mide miring per depan, sekan itu misa miring per samping, kotangan itu sade perbandingan samping per depan. Dan ini ada tabel perbandingan sudut istimewa. Jadi kalau sin alfa itu sudutnya 0 derajat, maka sinusnya 0. Kalau 30 derajat sinusnya setengah, 45 derajat itu setengah akar 2, 60 derajat itu sinusnya itu setengah akar 3, dan 90 derajat itu sinusnya 1, dan seterusnya ini. Kemudian kita masuk pada identitas trigonometri. Dalam segitiga siku-siku itu selalu berlaku prinsip Pythagoras. Apa itu? Mari kita bahas. Prinsip Pythagoras atau teorema Pythagoras. Teorema ini dinamakan teorema Pythagoras karena Pythagoras dianggap sebagai orang pertama yang membuktikan teorema ini secara sistematis. Apa dalilnya? Yaitu bahwa sisi miring atau sisi terpanjang dalam segitiga siku-siku sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi lainnya. Rumusnya yaitu A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Jadi sesuai dalilnya, ini ada segitiga ABC ya. Sisi miringnya ini sisi terpanjang dalam segitiga siku-siku sama dengan jumlah kuadrat sisi lainnya. Jadi jumlah kuadrat sisi BC sama AB itu adalah sisi miringnya. Nanti kita aplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari dan kita masuk pada contoh soal. Di sini diketahui segitiga siku-siku ABC dengan siku-siku di B digambar seperti ini. Siku-sikunya di B. Pertanyaannya tentukan panjang sisi miring AC. AC ya, sisi miringnya. Maka kita jawab seperti dalil teorema Pythagoras tadi bahwa sisi miring, sisi terpanjang adalah jumlah dari sisi lainnya. Maka kita masukkan rumusnya. AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Maka kita ketahui AB-nya 8, BC-nya 6.
Dan AC kuadrat sama dengan 8 kuadrat itu 64 ditambah 6 kuadrat itu 36. Maka AC kuadrat sama dengan 64 tambah 36 sama dengan 100. Untuk menghilangkan kuadratnya, maka akan kita bentuk akar. AC sama dengan akar daripada 100. AC yaitu sama dengan 10. Jadi panjang sisi AC pada segitiga siku-siku tersebut adalah 10 cm. Jadi untuk mencari, kalau misalnya ada soal yang diketahui sisi miring dan sisi tegaknya dan mencari alasnya itu sama dengan B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang A kuadrat. Jadi ini alasnya, sisi miring, mencarinya sisi miring dikurang sisi tegak. Kalau yang dicari itu sisi tegaknya, maka sisi miring dikurang alas. Sedangkan sisi miringnya tadi ini dia kan jumlah dari sisi-sisi lainnya. Jadi kalau untuk mencari sisi yang lain itu sisi miring dikurangkan salah satunya, apa sesuai yang dipertanyakan. Selanjutnya kita masuk pada relasi sudut pada trigonometri dalam kuadran. Di awal sudah kita bahas dalam lingkaran itu mempunyai rentan 0 sampai 360 derajat, Itu terbagi menjadi 4 kuadran. Tiap kuadrannya itu mempunyai rentan 90 ya. Di 0, 90, 90, 180, 180, 270, 270 ke 360. Pokoknya ini satu putaran penuh itu sama dengan 360 derajat. Nih, dalam kuadran pertama itu yang mempunyai rentan 0 ke 90 derajat, ini ada rumusnya. 90 dikurang apa, nanti berapa, nanti kita masuk pada contoh soal untuk lebih memahaminya. Ini kuadran kedua, rentan 90 ke 180, ada 2 ya. Bisa menggunakan rumus yang mana? Kuadran ketiga, rentan 180 ke 270. Ini kuadran keempat, 270, rentannya ke 360 derajat. Kita masuk pada contoh soal. Tentukan nilai kosinus 53 derajat. Yang kedua, sinus 233 derajat. Yang ketiga, kosinus 315 derajat. Kita ketahui bahwa 53 derajat itu berada di kuadran pertama, mempunyai rentan 0 ke 90. Maka sesuai rumusnya tadi nih, kosinus itu menjadi nilainya sinus. 90 dikurang alfa. Maka nih, kosinus 53 sama dengan kosinus 90 derajat dikurang alfanya itu 90 dikurang berapa yang hasilnya itu sama dengan 53 derajat. Maka kan sama dengan 37. Maka kosinus 90 derajat dikurang 37. Kemudian tadi katanya hasilnya kosinus berubah menjadi sinus alfa. Maka kosinus 53 derajat sama dengan sin alfa. Alfanya sudah kita dapatkan tadi 37 derajat. Maka sama dengan sin 37 derajat. Jadi kosinus 53 derajat sama dengan sinus 37 derajat. Kemudian yang kedua, sinus 233 derajat. Itu kan terletak di kuadran ketiga, ya. Rentan dari 200 kuadran ketiga, 180 sampai 270. Ini bisa rumusnya bisa menggunakan yang 180 tambah alfa atau 270 dikurang alfa. Maka tadi kalau sinusnya berubah menjadi min cos. Maka kita masukkan rumusnya. Sin 233 derajat sama dengan sin 270 derajat kurang alfa. Kurang alfanya dikurang berapa supaya hasilnya 270 dikurang berapa supaya 233. Maka sama ya, 37 derajat. Maka sin
233 derajat sama dengan min cos alfa. Alfanya sudah kita dapatkan, yaitu 37 derajat. Maka sin 233 derajat sama dengan min cos 37 derajat. Kemudian yang ketiga, tentukan nilai dari cos 315. 315 derajat itu kan terletak di kuadran keempat. Maka kosinusnya itu bernilai positif, ya. Ini dia. Kosinusnya bernilai tetap, kan? Tetap cos positif. Kita masukkan rumusnya, cos 315 derajat sama dengan cos 360 dikurang berapa supaya 315 derajat? Maka kan 45 derajat. Maka cos 315 derajat sama dengan cos alfa. Alfanya 45 derajat. Kita ketahui dalam sudut istimewa nilai kosinus 45 derajat itu kan setengah akar 2. Maka kosinus 315 derajat sama dengan setengah akar 2. Oke, selanjutnya kita aplikasi, tadi saya sudah bilang nanti kita akan buat aplikasikan rumus teorema Pythagoras dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada contoh soal, seorang anak menaikkan layang-layang dengan benang yang panjangnya itu 250 meter. Jarak anak di tanah dengan titik yang tepat berada di bawah layang-layang adalah 70 meter. Hitunglah ketinggian layang-layang tersebut. Maka terlebih dahulu kita gambar buat sketsanya, ya. Ini titik A itu titik si anak. Kemudian ini panjang layang-layangnya. Ini kan layang-layangnya, ya. Kita ilustrasikan. Ini layang-layangnya. Kemudian katanya, jarak anak di tanah dengan titik yang tepat berada di bawah layang-layang 70 meter. Jadi ini anaknya, jaraknya ke titik tepat berada di bawah layang-layang. Ini kan layang-layangnya. Jaraknya titiknya kemari 70 meter. Kemudian pertanyaannya, hitunglah ketinggian layang-layang. Ini tingginya. Maka seperti yang dalil teorema Pythagoras tadi, ini adalah sisi miring, ini alas, ini sisi tegaknya. Maka bisa kita masukkan rumusnya. Tadi kalau yang diketahui adalah sisi miring dan alasnya, untuk mencari sisi tegaknya itu sisi miring dikurang alas, kuadratkan. Kita masukkan rumusnya, yaitu ini BC, yang ditanya BC sama dengan AC, sisi miring, dikuadratkan dikurang AB, sisi alasnya kuadrat. Maka AC-nya itu sama dengan 250 kuadrat dikurang AB-nya itu 70 kuadrat. Maka BC sama dengan 250 kuadrat dikuadratkan itu sama dengan 62.500 dan dikurang 70 kuadrat dikuadratkan 4.900. Maka BC sama dengan 62.500 kurang 4.900 itu 57.600. Tadi kan kalau di sini kita buat kuadrat kan, mau menghilangkan kuadratnya diakarkan. Ini langsung, ya. Dari awal kita tidak buat kuadrat, maka langsung buat akar. Sama saja. Jadi akar dari 57.600 itu sama dengan 240 meter. Maka jarak anak ke titik yang tepat berada di, maka tinggi layang-layangnya itu sama dengan 240 meter. Dari tadi panjang layang-layangnya itu sisi miringnya 250 meter dan jarak anak ke titik berada di bawah layang-layang alasnya 70 meter. Kita ketahui tingginya yaitu 240 meter. Jadi ketinggian layang-layangnya itu 240 meter. Oke, demikian video pembelajaran tentang trigonometri dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf.
Dan saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.